Perkenalkan, nama saya Dominika Suni dengan NPM 33200019. Di sini saya akan menjelaskan film Coelenterata yang meliputi pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, dan peranan. Jadi baik, yang pertama pengertian Coelenterata. Secara umum, Coelenterata atau Cnidaria adalah hewan invertebrata yang mempunyai rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, mulut Coelenterata menghadap ke dasar laut, dan tubuh Coelenterata atau hewan berongga adalah terdiri dari jaringan luar atau eksoterm dan jaringan dalam atau endoterm, serta sistem otot yang membujur dan menyilang atau mesoglea. Istilah Coelenterata berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata koilos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Fungsi rongga tubuh pada Coelenterata adalah sebagai alat pencernaan atau gastrovakuler. Coelenterata lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria. Istilah Cnidaria berasal dari bahasa Yunani, dari kata cnida yang berarti penyengat, karena sesuai dengan namanya Cnidaria yang memiliki sel penyengat. Sel penyengat terdapat pada tentakel yang ada di sekitar mulut. Contoh Coelenterata hewan berongga adalah ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Berikut ciri-ciri Coelenterata. Ciri-ciri dari Coelenterata yaitu multiseluler, merupakan hewan invertebrata, memiliki bentuk seperti tabung, dikelilingi tentakel di sekitar mulut. Lapisan tubuh Coelenterata terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan luar atau eksoterm, jaringan dalam endoterm, serta sistem otot yang membujur dan menyilang atau mesoglea. Hidup di air tawar, air laut, dan secara solider atau melekat pada dasar perairan dan berkoloni. Memiliki sel penyengat, merupakan hewan karnivora atau pemakan invertebrata kecil, tidak memiliki organ atau sistem organ, tidak memiliki otak, namun hanya impuls saraf yang berjalan melalui tubuh mereka dan dapat mendeteksi sinyal di lingkungannya. Sistem pencernaan Coelenterata di eksoterm terdapat tentakel berbentuk gelembung disebut hypnotoksin yang memiliki kait-kait dari benang. Jika menangkap mangsa, tentakel menarik makanan ke arah mulut dan mendorong ke dalam rongga tubuh. Makanan dicerna oleh enzim yang akan beredar ke seluruh rongga tubuh dan kemudian diserap oleh endoderm. Sistem pencernaan Coelenterata disebut dengan gastrovaskuler. Ciri-ciri yang berikut memiliki sistem pernapasannya adalah sistem saraf difus atau baur, dan Coelenterata memiliki alat gerak yang berupa tentakel. Yang berikut klasifikasi Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata atau Cnidaria memiliki sekitar 10.000 spesies yang telah diidentifikasi. Coelenterata terbagi dalam beberapa kelas, yaitu yang pertama Hydrozoa. Hydrozoa berasal dari bahasa Yunani, dari kata hydro yang berarti air dan zoon yang berarti hewan. Jadi Hydrozoa merupakan hewan yang sebagian besar hidup di laut dan terdapat sebagian dari spesiesnya hidup di air tawar. Hydrozoa hidup sebagai polip, medusa, atau keduanya. Gastrodermis Hydrozoa tidak mengandung nematosista. Polip hidup secara soliter atau berkoloni. Pada saat polip soliter, hidra membentuk tunas yang telah memiliki mulut dan tentakel yang akan lepas dari induknya. Namun, pada polip yang berkoloni seperti Obelia, tunas-tunas tetap menempel pada induknya dan saling berhubungan yang disebut dengan koloni hidroid. Koloni hidroid menetap pada satu tempat dengan hidrorhiza, yaitu percabangan horizontal atau mirip akar yang tertanam di dalam substrat. Hydrozoa mempunyai dua macam alat indera, yaitu oceli sebagai pengindera cahaya dan statosita sebagai alat keseimbangan. Sebagian medusa menunjukkan
gerak fototaksis negatif atau menjauhi sinar, namun ada juga yang fototaksis positif atau mendekati sinar. Contohnya pada hydrozoa adalah Obelia, Hydra, dan Psilia. Klasifikasi yang kedua yaitu Xypozoa. Istilah Xypozoa berasal dari bahasa Yunani dari kata psypos yang berarti mangkuk dan zoon yang berarti hewan. Jadi, Xypozoa merupakan hewan yang hidup di air laut dan sebagai ubur-ubur sejati karena medusa memiliki bentuk dominan dalam siklus hidupnya. Umumnya, medusa berenang secara bebas dengan membentuk seperti payung dengan ukuran diameter 2-40 cm sampai ada juga yang mencapai 2 meter. Medusa memiliki warna yang menarik, misalnya jingga, kecoklatan, dan kesumba. Terdapat Xypozoa tidak mempunyai bentuk polip seperti Otala dan Pelagia. Namun terdapat juga yang memiliki bentuk polik tetapi dengan ukuran kecil berupa Scyphistoma. Contohnya pada Aurelia. Xypozoa umumnya diesis dan gonad terdapat di gastrodermis. Sel telur atau sperma masuk ke dalam rongga gastrovaskuler dengan dikeluarkan melalui mulut. Fertilisasi dapat terjadi secara eksternal di air laut atau di koral. Contoh Xypozoa adalah Aurelia, Cyanea, Persilia niorosa, dan Rhizostoma. Jadi dapat disimpulkan bahwa Xypozoa memiliki ukuran yang besar dan terdapat banyak di pantai seperti ubur-ubur dan hidup di air laut. Yang kedua, memiliki saluran percabang sebagai alat pencernaan. Yang ketiga, pada bagian tepi dikelilingi oleh tentakel, dan pada sekitar mulut terdapat 4 lengan dengan terdapat nematrokids yang berfungsi melemahkan mangsa dan sistem saraf yang terbentuk anyaman. Klasifikasi yang ketiga yaitu Anthozoa. Istilah Anthozoa berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthos yang berarti bunga dan zoon yang berarti hewan. Jadi, Anthozoa merupakan hewan laut yang memiliki bentuk mirip bunga. Anthozoa hidup sebagai polip soliter atau berkoloni dan tidak mempunyai bentuk medusa. Terdapat Anthozoa yang membentuk rangka dalam atau rangka luar dari zat kapur, namun ada juga yang tidak membentuk rangka. Rongga gasvaskuler pada Anthozoa bersekat-sekat dan mengandung nematosista. Anthozoa memiliki lebih dari 6.100 spesies. Jadi dapat disimpulkan bahwa Anthozoa memiliki bentuk yang menyerupai bunga, mempunyai warna yang beragam, dan Anthozoa mempunyai tentakel dengan jumlah yang banyak, dan hewan yang hidup di air laut yang jernih, dan Anthozoa tidak memiliki bentuk medusa, dan ada yang membentuk polip namun sangat langka. Jadi baik, klasifikasi yang keempat yaitu Cubozoa. Cubozoa merupakan ubur-ubur sejati. Medusa memiliki bentuk lonceng dengan 4 sisi yang datar sehingga menyerupai bentuk kubus, dan memiliki tinggi lonceng mencapai 17 cm dengan jumlah tentakel 4 buah atau 4 trumpen yang panjangnya mencapai 2 meter. Cubozoa dapat berenang secara horizontal dengan bagian aboral sebagai anteriornya. Habitat Cubozoa di laut tropis dan subtropis dengan makanan utamanya adalah ikan. Sebagian Cubozoa berdampak buruk bagi perenang karena sengatan nemasotidnya dapat menyebabkan luka yang sulit disembuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cubozoa berbentuk polip dan juga medusa payung, memiliki bentuk kotak dan lensa mata yang kompleks, mempunyai sisi datar yang menyerupai bentuk kubus,
Tinggi lonceng sekitar 17 cm dengan 4 tentakel yang panjang mencapai 2 meter dan Cubozoa berenang secara horizontal. Reproduksi Coelenterata. Coelenterata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan, sementara reproduksi seksual terjadi pada stadium medusa. Jadi baik, itulah penjelasan saya mengenai materi Coelenterata. Sekian dan terima kasih.